Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajra Mifta Nasution, mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan dengan NIM 0526 70144 UPJJ Kota Medan. Hari ini saya ingin membahas terkait tugas 1 mata kuliah Pancasila. Pada mata kuliah Pancasila ini, kita akan membahas tentang perkembangan Pancasila dilihat dari sejarah dari masa ke masa. Ayo kita simak presentasi berikut ini. Perkembangan Pancasila dalam aspek sejarah dari masa ke masa. Mengenal perkembangan Pancasila dari masa ke masa bukan sekedar menghafal sejarah, melainkan memahami DNA atau fondasi bangunan negara kita sendiri. Dalam hal ini, kita akan melihat bagaimana Pancasila dipahami dan diterapkan pada periode-periode kunci, mulai dari era awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga ke masa reformasi sampai saat ini. Perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ibarat sebuah kapal yang mengarungi berbagai jenis ombak. Meskipun bunyinya tetap sama, penafsiran dan implementasinya mengalami perubahan drastis sesuai dengan dinamika politik pada zamannya. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1950. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, PPKI mensahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, rumusan Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara. Pada masa ini, ada perubahan di sila pertama, dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila juga menghadapi ancaman dari sekelompok-sekelompok yang ingin menggantikan dasar negara dengan ideologi lain. Dua peristiwa besar pada masa ini adalah pemberontakan PKI Madiun dan juga pemberontakan DITII. Mereka berupaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti pemberontakan PKI di Madiun yang ingin mengubah negara menjadi komunis serta pemberontakan DITII yang ingin mendirikan negara Islam. Masa ini disebut sebagai masa pencarian bentuk implementasi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai senjata diplomasi untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara yang beradab dan berdaulat. Fokus utama negara saat itu adalah survivabilitas atau pertahanan hidup, melawan kolonialisme kembali serta menjaga integrasi di tengah tarikan ideologi kiri dan kanan. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949 sampai 1950. Masa RIS merupakan periode singkat namun krusial yang berlangsung antara 22 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa ini Indonesia terpaksa berubah dari negara kesatuan menjadi negara federal sebagai konsekuensi dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar dengan Belanda. Meskipun bentuk negara berubah menjadi federasi, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Namun terdapat perbedaan redaksional dalam Mukodimah Konstitusi RIS 1949 jika dibandingkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini penerapan Pancasila sangat dipengaruhi oleh sistem demokrasi liberal. Pancasila pada masa RIS menghadapi tantangan besar karena bentuk negara federal dianggap tidak sesuai dengan jiwa proklamasi. Muncul gerakan seperti APRA
Angkatan Perang Ratu Adil, dan Andi Aziz yang mengancam stabilitas negara. Mayoritas masyarakat Indonesia tetap menginginkan negara kesatuan (NKRI). Hal ini menyebabkan negara-negara bagian dalam RIS satu persatu membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Jogja atau Republik Indonesia. Masa ini berakhir dengan ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI untuk kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS digantikan oleh UUD-S 1950 dan Indonesia kembali menjadi NKRI meskipun dalam sistem demokrasi liberal masih berlanjut. Masa demokrasi terpimpin pada 1959 sampai 1966. Era ini merupakan era di mana Pancasila mengalami interpretasi ulang yang sangat kuat oleh kekuasaan terpusat di bawah Presiden Soekarno. Periode ini dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstitusi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun secara formal kembali ke Undang-Undang 1945, tapi terjadi beberapa penyimpangan yang dianggap menjauh dari esensi Pancasila. Sentralisasi kekuasaan berpusat sepenuhnya pada presiden yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sehat pada sila keempat. Presiden seumur hidup. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAPS MPRS yang menyalahi semangat pembatasan kekuasaan. Adanya pembubaran DPR hasil pemilu. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR GR karena menolak anggaran yang diajukan pemerintah. Masa ini berakhir dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Ketidakstabilan politik dan ekonomi serta puncaknya perseteruan antara TNI dan PKI meruntuhkan legitimasi demokrasi terpimpin. Kejadian ini kemudian memicu lahirnya Orde Baru yang bertekad untuk memurnikan kembali pelaksanaan Pancasila. Masa Orde Baru. Masa ini merupakan era di mana Pancasila diletakkan sebagai pusat dari seluruh sistem kehidupan bernegara. Presiden Soeharto memiliki visi besar untuk memulihkan keadaan setelah peristiwa GS30 PKI dengan slogan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintah Orde Baru berupaya membersihkan unsur-unsur ideologi komunis dan ekstremisme lain yang dianggap menyimpang dari Pancasila. Masa ini membatalkan kebijakan-kebijakan masa sebelumnya yang dianggap menyimpang seperti jabatan presiden seumur hidup. Pancasila sebagai sakti pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang keberhasilan Pancasila bertahan dari ancaman ideologi komunis. Untuk menyeragamkan pemahaman masyarakat, pemerintah menciptakan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Pada tahun 1985, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau ormas menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Di masa Orde Baru, Pancasila sangat kuat secara kelembagaan dan menjadi identitas mutlak nasional. Namun, karena digunakan sebagai instrumen kekuasaan untuk menjaga stabilitas, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi yang ada di dalam Pancasila seringkali terabaikan.
Masa reformasi. Masa reformasi menandai babak baru bagi Pancasila, di mana ideologi ini bertransformasi dari instrumen kekuasaan yang kaku sebagai ideologi terbuka yang lebih demokratis. Perjalanan Pancasila di era ini melewati beberapa fase penting, mulai dari fase pengabaian hingga upaya penguatan kembali lebih modern. Fase pertama, fase penolakan dan trauma. Segera setelah jatuhnya Orde Baru, muncul sentimen negatif terhadap segala hal yang berkaitan dengan Pancasila. Masyarakat cenderung mengaitkan Pancasila dengan rezim Soeharto. Akibatnya, Pancasila seolah terpinggirkan dari ruang publik. Melalui TAP MPR nomor 18, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4 dicabut dan lembaga BP7 dibubarkan. Pancasila sempat kehilangan statusnya sebagai mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, seringkali digabungkan atau hanya menjadi bagian kecil dari pendidikan kewarganegaraan. Kedua, fase kesadaran kembali tahun 2004 sampai 2010. Setelah beberapa tahun tanpa panduan ideologi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa konflik horizontal, meningkatnya radikalisme dan ancaman disintegrasi bangsa. Munculnya kesadaran tokoh bangsa dan akademisi mulai menyadari bahwa Pancasila adalah satu-satunya lem yang bisa merekatkan keberagaman Indonesia. MPR RI di bawah kepemimpinan Taufik Kemas mencetuskan konsep 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai upaya menghidupkan kembali dialog tentang dasar negara di masyarakat. Ketiga, fase institusionalisasi dan reaktualisasi. Dari 2010 sampai sekarang, pemerintah mulai mengambil langkah konkret untuk mengembalikan posisi Pancasila dalam sistem kenegaraan dan pendidikan dengan cara yang lebih relevan bagi generasi muda. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional untuk memperkuat memori kolektif bangsa. Didirikannya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk merumuskan kebijakan pembinaan ideologi yang tidak lagi bersifat indoktrinisasi satu arah, melainkan lebih persuasif dan dialogis. Dalam kurikulum pendidikan terbaru atau kurikulum merdeka, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan kembali melalui proyek penguatan karakter yang disebut dengan Profil Pelajar Pancasila. Seperti itu perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih.